Oke, kalau gitu saya beralih ke Pak Ismail. Anda sependapat dengan itu bahwa lobby Arab di Senat Amerika ini tidak terlalu kuat sehingga akhirnya membuat Amerika cenderung untuk membela kepentingan Israel? Enggak, saya kira kalau kita bicara tentang lobby Arab, khususnya kerajaan Saudi kepada Amerika, itu bukan hanya ke Senat, bahkan ke Presiden, keluarga Presiden Bush itu sebenarnya sangat kuat. Buku House of Bush of Saud itu saya kira bisa menggambarkan bagaimana aligasi atau relasi antara kedua keluarga ini sudah demikian rupa gitu. Tapi persoalannya menurut saya bukan pada lobby, tetapi pada ideologi yang memang secara natural dimiliki oleh Amerika. Secara natural maksudnya? Ya, secara natural dimiliki oleh Amerika, bahwa Amerika itu adalah negara kapitalis yang memang dia ingin selalu menjaga dominasi atas berbagai belahan dunia, khususnya dunia Islam yang sangat strategis, baik secara geopolitis maupun geoekonomis gitu. Jadi Israel itu tahu banyak seperti seperti katakanlah anjing herder yang sengaja ditempatkan dalam konteks kepentingan Amerika di Timur Tengah untuk menakut-nakuti negara-negara sekitarnya untuk selalu merasa butuh terhadap Amerika gitu. Itu tapi satu. Artinya kalau kita melihat konflik yang terjadi di Palestina, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel ini kan sebenarnya bukan perang agama. Ini adalah masalah kependudukan. Kalau tadi saya boleh meminjam istilah dari Deplu, masalah penjajahan dan lain sebagainya. Tapi artinya mengapa sih dari warga Muslim sendiri ini ada perasaan membenci Israel? Dari mana datangnya? Kita boleh menyebut itu perang apa, silahkan saja. Tetapi yang pasti bahwa Islam itu menuntun kepada kita untuk kita membela diri ketika kita diserang. Dan ketika kita membela diri, itu namanya jihad di dalam Islam. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua adalah bahwa tanah Palestina itu di dalam fikih Islam disebut tanah Khorojiyah. Tanah Khorojiyah adalah tanah yang menjadi bagian dari dunia Islam di masa kekhilafahan melalui proses penaklukan. Dan tanah Khorojiyah di dalam fikih itu hukumnya dia akan menjadi milik kaum muslimin selama-lamanya. Karena itu pula. Sebentar. Ya, nanti akan saya berikan kesempatan kepada Pak Lutfi untuk mengcounter. Karena itu pula lah maka Khalifah Abdul Hamid kedua ketika kepadanya datang utusan Yahudi untuk meminta tanah Palestina bagi pemukiman Yahudi, dia tolak. Dia bilang, sampai tubuh saya dirajang-rajang pun tidak akan saya berikan. Karena dia mengatakan... Pak Lutfi, saya beri kesempatan kepada Pak Lutfi. Silakan. Saya akan beri kesempatan masing-masing ke Pak Lutfi dulu, silakan. Pak Ismail, mohon. Kita beri kesempatan kepada pembicara yang lain. Silakan Pak Lutfi dulu. Saya cuma memakai logikanya Pak Ismail Yusanto. Ini logika berbahaya. Maksud saya adalah dia bilang bahwa karena ini berbahaya. Karena ini adalah itu fikih. Tenang dulu sebentar. Karena ini adalah harta rampasan perang, maka harus diakui gitu. Nah, orang-orang Yahudi juga akan menggunakan logika yang sama. Saya sudah merampas harta ini. Saya bisa menjustifikasinya gitu loh. Jadi kalau kita mau menggunakan logika seperti itu, orang lain juga bisa menggunakan logika yang sama. Itu masalahnya. Maaf. Pertanyaan Mbak tadi itu harusnya seberapa kuat cengkraman Israel di Amerika. Dan itu sudah sehingga Amerika sudah sedemikian luar biasa di tengah-tengah tekanan internasional yang seperti begini. Apa yang diputuskan oleh Amerika? Dia mengirim 2,6 juta kilogram amunisi kepada Israel dari Yunani. Di tengah-tengah yang suasana seperti untuk apa? Terus kemudian bagaimana hebatnya Amerika sampai sekedar untuk genjatan senjata saja mereka tidak mau. Padahal korbannya sudah sedemikian luar biasa. Pertanyaannya apa dibalik sikap Amerika? Seberapa hebat cengkeraman Israel di Amerika sana? Jadi saya rasa kalau lobby dan diplomasi ini kan hanya finishing touch. Apakah akan ada yang berubah dengan terpilihnya Obama? Silahkan. Kita menaruh harap pada Amerika yang baru ya, dengan terpilihnya Obama. Kita realistis bahwa apa yang disampaikan oleh Obama, masalah Timur Tengah akan menjadi salah satu prioritas utamanya. Kalau kita ikuti selama ini, pemerintahan di Amerika Serikat itu cenderung memberikan atensinya pada masalah-masalah di Timur Tengah menjelang mendekatnya masa akhir kepemimpinan mereka. Katakanlah pemerintahan terakhir di bawah Bush, secara efektif mulai masuk di isu Timur Tengah pada tahun 2007. Tapi artinya dari pihak Amerika sendiri sebenarnya mereka merasa tidak adanya image dari Amerika yang sepertinya membela kepentingan Israel. Seperti bagaimana mereka akan mengadres masalah tersebut? Apakah mereka menyadari hal tersebut? Ini agak kompleks memang.
saya tidak mau terlalu mengomentari masalah dalam negeri satu negara, Amerika Serikat. Tapi kita melihat melalui tekanan diplomasi yang dilakukan.